Selamat malam, Mbak. Pak Joko, saya Romarat Panjaitan, kelas MJ 604, NIM 220 2010236. Saya mencoba menjawab pertanyaan UTS mata kuliah perilaku organisasi. Mengapa quitting bisa terjadi? Perspektif perilaku dalam organisasi dan budaya organisasi. 1. Kurangnya keterlibatan karyawan yang merasa tidak terlibat atau terhubung dengan tujuan organisasi akan cenderung melakukan quitting. Mereka mungkin merasa pekerjaan mereka tidak berarti, tidak memberikan dampak, atau tidak dihargai. Ini bisa berasal dari kurangnya otonomi, minimnya kesempatan pengembangan diri, atau tugas yang monoton. Ketidakseimbangan kehidupan kerja. Pandemi telah memperburuk batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Karyawan yang merasa terus-menerus dituntut untuk bekerja di luar jam kerja atau merasa tidak memiliki kendala atas waktu mereka akan mencari cara untuk melindungi batas-batas tersebut. Menjadi mekanisme pertahanan untuk mencegah burnout, stres dan kelelahan, beban kerja yang berlebihan, tekanan konstan, dan lingkungan kerja yang tidak mendukung dapat menyebabkan stres kronis dan burnout. Karyawan yang mengalami ini mungkin mengurangi usaha mereka sebagai cara untuk mengelola kesehatan mental dan fisik mereka. Kurangnya pengakuan dan apresiasi ketika karyawan merasa usaha mereka tidak diakui atau dihargai. Motivasi mereka untuk memberikan lebih dari yang minimum akan menurun. Mereka mungkin merasa bahwa kerja keras tambahan tidak akan menghasilkan imbalan yang setimpal, baik finansial, promosi maupun pengakuan. Persepsi ketidakadilan. Jika karyawan merasa ada ketidakadilan dalam pembagian kerja, promosi, atau kompensasi, mereka cenderung mengurangi kontribusi mereka. Misalnya, jika mereka melihat rekan kerja yang kurang berusaha mendapatkan perlakuan yang sama atau lebih baik. Ketidakcocokan nilai atau karyawan mungkin merasa nilai-nilai pribadi mereka tidak sejalan dengan nilai-nilai atau praktik organisasi. Misalnya, jika organisasi mengklaim peduli pada kesejahteraan karyawan, tetapi prakteknya bertolak belakang. Hal ini dapat memicu disonansi dan quitting. 2. Analisis struktur organisasi yang tepat untuk mengatasi fenomena ini atau terutama terkait kerja hybrid dan karyawan generasi Z. 1. Mengapa struktur yang lebih datar mengurangi hierarki, memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada tim dan individu. Ini sangat menarik bagi Gen Z yang menghargai dampak langsung dan tidak suka birokrasi berlebihan. Tim berbasis proyek memberikan kejelasan tujuan dan memungkinkan karyawan melihat hasil langsung dari kontribusi mereka. Evaluasi dengan hybrid memudahkan koordinasi dalam tim yang tersebar geografis. Tim dapat diatur berdasarkan proyek atau inisiatif, terlepas dari lokasi fisik. Relevansi dengan Gen Z memberikan rasa kepemilikan dan tujuan, mendorong kolaborasi dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan berbagai keterampilan melalui proyek yang berbeda. 3. Contoh kasus nyata atau berhasil atau gagal dalam menangani isu quitting. Contoh kasusnya. 1. Simeta. Sebelum layoff besar-besaran, ada laporan tentang fatigue di kalangan karyawan, kurangnya arah yang jelas dalam proyek Metaverse, dan tekanan untuk mencapai target yang tidak realistis. Budaya kerja yang dulunya dikenal inovatif mulai dianggap terlalu menuntut dan kurang
menghargai keseimbangan hidup. Hal ini memicu banyak karyawan yang memilih untuk hanya melakukan tugas minimum yang diperlukan. Twitter, setelah diakuisisi Elon Musk, perusahaan budaya kerja yang drastis, tuntutan kerja yang ekstrem, dan ketidakpastian pekerjaan atau banyak PHK. Penyebabnya eksodus massal karyawan dan banyak yang tersisa memilih quit quitting sebagai cara untuk bertahan di tengah tekanan yang luar biasa dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Terbuka menantang karyawan untuk hardcore atau pergi secara tidak langsung. 4. Rekomendasi strategi organisasi agar quitting tidak terjadi. Satu, prioritaskan kesejahteraan karyawan, program keseimbangan hidup, dorong jam bekerja yang sehat, berikan cuti yang memadai, dan implementasikan pekerjaan, fleksibilitas kerja. Misalnya jam kerja fleksibel, kerja hybrid atau remote. Dukungan kesehatan mental ini disediakan akses ke konseling, program mindfulness atau sumber daya kesehatan mental lainnya. Latih manajer untuk mengenali tanda-tanda memberi burnout dan memberikan dukungan. Manajemen beban kerja. Manajemen beban kerja adalah pastikan beban kerja realistis dan distribusikan secara adil. Lakukan evaluasi beban kerja secara berkala. 2. Perkuat komunikasi dan transparansi. Tingkatkan keterlibatan dan apresiasi. Kembangkan gaya kepemimpinan yang empati dan mendukung. Ciptakan budaya organisasi yang positif dan inklusif. Adaptasi struktur organisasi untuk era modern. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Selamat malam.